Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami, Allah yang Immanuel beserta kami. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu, terima kasih untuk kesempatan baru di hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Tertulis demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara yang dikasih Tuhan, dari 195 negara yang ada di dunia ini, sekitar 15 negara di antaranya mengharuskan pencantuman informasi tentang agama dalam kartu identitas penduduknya. Salah satu negara itu adalah negara kita, Indonesia. Dalam KTP kita harus ada informasi tentang apa agama kita. Di wilayah negara ASEAN juga ada Malaysia, Brunei Darussalam, dan Laos yang mengharuskan pencantuman agama di dalam KTP atau kartu identitas. Selain negara-negara ini ada juga negara di wilayah lain yaitu Mesir, Iran, Arab Saudi, Suriah, Pakistan, dan Afghanistan. Dulu beberapa negara Eropa juga mengharuskan pencantuman informasi agama dalam ID card atau kartu identitas. Tapi sejak tahun 2000-an, informasi tentang agama ini dihapuskan di dalam kartu identitas. Jadi tidak ada lagi karena menghargai privasi dan hak asasi manusia. Berbicara tentang agama, saudara, perlu kita sadari bahwa Kristen sebenarnya dulunya bukanlah agama, tapi sebuah sebutan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang tidak untuk menciptakan agama Kristen, tapi untuk menyelamatkan semua orang dan memperkenalkan dirinya yang adalah Allah pencipta, supaya setiap orang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepadanya, merekalah yang kemudian disebut Kristen. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak menciptakan atau membentuk sebuah agama. Sebab Dia adalah Tuhan dari segala manusia. Dia Tuhan atas segala ciptaan dan semesta yang ada. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Orang-orang percaya kepada Kristus di masa-masa awal mengalami aniaya yang luar biasa. Untuk beriman pada Kristus pada waktu itu merupakan sebuah resiko dan ancaman nyawa. Setelah terjadinya penganiayaan terhadap orang-orang percaya di Yerusalem, banyak dari mereka lari menyebar ke berbagai daerah, termasuk di wilayah Antiokia. Antiokia merupakan salah satu kota yang cukup besar pada saat itu di wilayah Syria, dan pada waktu itu merupakan kota terbesar ketiga dalam Kekaisaran Romawi. Jumlah orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus semakin bertambah di wilayah Antiokia. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka ini yang percaya kepada Tuhan Yesus
yang disebut juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus, para pengikut jalan Tuhan. Mereka disebut sebagai orang Kristen. Tapi siapa yang menyebutkan mereka sebagai orang Kristen? Bukan dari jemaat secara pribadi, melainkan orang-orang dari pihak luarlah yang menyebutkan mereka sebagai orang-orang Kristen. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Kristianoi, yang juga mempunyai arti pengikut Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Kristen itu sebenarnya bukan agama, tapi sebuah sebutan, julukan kepada orang-orang yang percaya. Sebutan bagi semua orang yang mengikuti dan percaya pada Tuhan Yesus. Pertanyaannya buat kita, adakah saat ini kita memandang kekristenan sebagai sebuah agama? Apakah kita beragama Kristen, tapi bukan pengikut Kristus? Sebab di dalam KTP kita bisa saja kita beragama Kristen, tapi mungkin di dalam hati kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan dalam kehidupan kita mungkin kita tidak sungguh-sungguh menunjukkan nilai diri kita sebagai pengikut Kristus. Biarlah kita semua sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang setia. Bukan hanya sekedar beragama, tapi sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami pengertian lebih dalam tentang bagaimana diri kami ini di hadapan-Mu sebagai pengikut-pengikut-Mu, sebagai murid-murid-Mu. Kami sadar bahwa punya identitas agama Kristen tidak ada hubungannya dengan kehidupan kami secara pribadi, persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Yang Tuhan mau bagi kami bukanlah hanya sekedar beragama Kristen, tapi yang terutama bagi Engkau Tuhan, supaya kami percaya kepadamu dan sungguh mengasihi Engkau, menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Itulah yang Engkau inginkan dari kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali membukakan pengertian kami. Pimpin kami Roh Kudus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kehidupan kami selalu menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Kami bawa setiap permohonan doa masing-masing yang telah disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada kekuatan dan kuasa-Mu yang dilimpahkan, ada pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.